Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sanatul Fitri, NIM 19005041. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil analisis dari video yang berjudul Administrasi Peserta Didik. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan untuk membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sudarwan Danim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik. Proses administrasi peserta didik didesain dengan serius, direncanakan sedemikian rupa, dan banyak kegiatan. Administrasi peserta didik ialah satu proses pengaturan terhadap peserta didik, meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas, mulai dari penerimaan peserta didik baru, proses, dan kelulusan. Yang kedua yaitu kegiatan administrasi peserta didik. Yang pertama, proses perencanaan terhadap peserta didik, yaitu menganalisis kebutuhan tentang penetapan peserta didik, penerimaan peserta didik dengan hitungan rasional matematis agar peserta didik yang diterima mendapatkan layanan yang sama. Yang kedua, proses rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian, menentukan, menemukan, termasuk menarik calon peserta didik baru yang menjadi peserta didik dengan standar yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan standar kemampuan sekolah. Tujuan khususnya yaitu untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana telah ditetapkan dalam syarat standar sekolah. Tujuan yang kedua yaitu memperoleh keadilan. Maksudnya, siapapun punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, asalkan memenuhi syarat sebagai calon peserta didik. Tujuan yang ketiga, meningkatkan mutu layanan. Selanjutnya, ada tahapan dalam proses rekrutmen yang harus diperhatikan. Pertama, pembentukan tim. Yang kedua, penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan. Yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh calon peserta didik. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dari rekrutmen. Yang pertama, harus objektif, menilai sesuai dengan standar dan syarat yang ditetapkan. Yang kedua itu transparatif. Yang ketiga, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu ada tujuan administrasi peserta didik. Menurut Eka, tujuannya ialah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka.
Yang keempat yaitu instrumen administrasi peserta didik. Instrumen yang dimaksud berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan peserta didik. Menurut Suryo Subroto, instrumen yang dimaksud ialah yang pertama buku induk, memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku kelaper, berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, buku daftar hadir siswa. Dimuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima yaitu file penyimpanan berkas siswa. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Menurut Sujipto dan kawan-kawan, adapun peranan guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama, sebagai panitia penerimaan murid baru. Yang kedua, berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Yang keempat, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Dan yang kelima, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Menurut Sutisna, peran guru dalam administrasi pendidikan dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama, menyeleksi siswa baru. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga, mengontrol kehadiran siswa. Yang keempat, melakukan uji kompetensi akademik atau kejujuran. Dan yang kelima, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.